Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Di video kali ini kita akan membahas sistem gerak manusia. Nah, jadi sistem gerak pada manusia itu merupakan satu kesatuan organ yang bekerja sama untuk mendukung tubuh manusia melakukan suatu gerakan. Nah, jadi pada sistem gerak manusia itu terdiri dari otot, ada tulang atau rangka, dan juga ada sendi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai rangka. Jadi rangka itu adalah organ yang dapat menopang makhluk hidup dan dapat membantu makhluk hidup untuk bergerak. Jadi rangka ini ada dua, ada rangka eksternal dan ada rangka internal. Nah, kita sebagai manusia ini memiliki rangka internal atau rangka dalam. Sedangkan untuk hewan itu ada yang memiliki rangka internal dan juga ada yang memiliki rangka eksternal. Nah, kemudian rangka pada manusia itu berfungsi macam-macam, bisa untuk melindungi organ dalam tubuh, kemudian sebagai sistem alat gerak, tempat melekatnya otot, memberi bentuk tubuh, dan juga menopang tubuh. Nah, di sini ada beberapa tulang-tulang ya, ini gambar dari rangka kita, rangka manusia. Ada tulang tengkorak, tulang selangka, sampai kepada tulang ruas jari-jari kaki. Jadi bisa adik-adik simak di sini ya. Kemudian ini bagian-bagian tulang. Nah, ini ada beberapa bagian-bagian dari tulang. Yang pertama tulang spons. Jadi di dalam tulang spons itu terdapat jaringan berlemak yang disebut juga sumsum. Disebut dengan sumsum. Nah, pada ujung tulang spons itu ditutupi oleh tulang rawan atau kartilago. Ini sifatnya lentur gitu ya, lunak tulangnya untuk tulang rawan. Kemudian ada tulang kompak. Nah, tulang kompak ini lapisan tulangnya keras dan juga kuat, kemudian mengandung sel-sel tulang. Ada juga pembuluh darahnya, ada serabut elastis, ada zat kapur, dan juga ada unsur fosfor. Kemudian ada periosteum. Nah, kalau periosteum ini membran yang menempel kuat pada tulang dan fungsinya untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Oke, setelah itu yang kedua kita bahas sendi. Nah, apa tuh sendi? Jadi, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Jadi dengan adanya sendi ini, hubungan antar tulang kita itu dapat digerakkan. Nah, sendi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sinartrosis, ada amfiartrosis, dan juga diartrosis. Nah, untuk sinartrosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya terdapat pada sendi tulang tengkorak. Kemudian kalau untuk amfiartrosis ini adalah sendi yang dapat digerakkan tapi gerakannya terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Kemudian ada diartrosis. Nah, kalau diartrosis ini sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Diartrosis ini dibagi menjadi 5, ada sendi peluru, pelana, putar, engsel, dan juga geser. Nah, yang pertama kita bahas adalah sendi peluru. Nah, sesuai dengan namanya, jadi sendi ini bentuknya seperti peluru dan dapat bergerak ke segala arah. Contohnya sendi antar tulang lengan atas dengan tulang belikat, kemudian sendi antara tulang paha dengan tulang pinggul. Nah, di sini ada gambar ilustrasi dari sendi peluru dan gambar contohnya pada rangka tubuh kita. Kemudian ada sendi pelana. Jadi sendi pelana ini pertemuan dua tulang seperti pelana. Contohnya sendi pada pangkal ibu jari. Nah, ini adalah gambar dari ilustrasi sendi pelana dan juga sendi yang terdapat pada rangka tubuh kita. Sendi pelana yang terdapat pada tubuh kita. Kemudian ada sendi putar. Nah, sendi putar ini jadi sendi salah satu tulangnya dapat berputar pada tulang yang lain sebagai porosnya. Contohnya pada tulang leher dengan tulang tengkorak. Nah, di sini nih, ini adalah gambarnya. Jadi ada gambar ilustrasi dari sendi putar dan juga sendi yang terdapat pada tulang leher dengan tulang tengkorak. Oke, yang selanjutnya adalah sendi engsel. Nah, jadi sendi engsel ini sendinya dapat digerakkan kedua arah, bisa ke depan ke belakang atau bisa ke kiri dan juga ke kanan. Jadi sendi engsel ini bentuknya seperti engsel pintu ya. Jadi diingat aja engsel pintu itu seperti apa bentuknya. Dan contohnya pada tubuh kita itu terdapat pada siku dan lutut. Jadi ini adalah
ilustrasi dari dari sendi engsel. Dan ini contohnya yang terdapat dalam tubuh kita, ini gambarnya pada siku ya, sendinya. Kemudian selanjutnya ada sendi geser. Nah, sendi geser ini sendinya menghubungkan dua tulang yang memiliki permukaannya datar gitu. Permukaan datar, sendinya dihubungkan dua tulang yang memiliki permukaan datar. Kemudian prinsip kerjanya ini tulang yang satu bergeser di atas tulang yang lain. Contohnya pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan juga antar tulang belakang. Nah, ini adalah gambar ilustrasinya dari sendi geser. Oke, berikutnya yang ketiga kita bahas otot. Nah, jadi otot ini adalah penggerak bagian-bagian tubuh. Jadi otot itu disebut juga sebagai alat gerak aktif. Nah, otot itu mengisi 35-40% massa tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh kita nih terdapat 35-40% otot. Dan otot ini dapat berkontraksi dan juga dapat berelaksasi. Contoh sederhananya itu pada saat kita mengangkat tangan. Jadi di sini ada prinsip kerja otot. Ini ada gambar dari otot ya. Ada otot bisep pada saat berkontraksi dan sebaliknya gitu. Ada otot bisep pada saat relaksasi dan juga untuk otot tricep relaksasi dan kontraksi. Jadi yang pertama berlawanan seperti otot bisep dan tricep. Yang kedua bisa disadari atau volunteer ya seperti otot rangka. Dan juga yang ketiga tidak bisa disadari seperti otot polos dan juga otot jantung. Nah, ini jadi ada macam-macam otot, ada otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Untuk otot rangka, ini adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, dan cara kerjanya volunteer atau bisa disadari. Otot rangka ini juga cepat kontraksi dan juga cepat lelah. Kemudian ada otot polos. Nah, kalau otot polos, ini dia terdapat pada organ-organ dalam tubuh kita, dan dia ini sifatnya involunteer atau tidak dapat disadari. Kemudian kontraksi dan relaksasinya secara lambat, dan otot polos ini tidak mudah lelah. Kemudian ada otot jantung. Nah, otot jantung ini sesuai dengan namanya, berarti hanya terdapat di jantung, dan juga sifatnya involunteer atau tidak dapat disadari. Otot jantung ini juga berkontraksi secara cepat dan berirama. Oke, yang keempat kita bahas mengenai kelainan sistem gerak pada manusia. Nah, jadi ternyata sistem gerak manusia itu juga ada kelainannya, ada beberapa kelainan. Contohnya di sini ada riketsia, ada osteoporosis, artritis, fraktura, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Jadi untuk riketsia itu adalah kekurangan vitamin D. Jadi menyebabkan kaki itu tumbuhnya membengkok gitu ya, tidak lurus secara umum atau tidak lurus seperti pada umumnya kaki. Dan ini terjadi pada anak-anak, kebanyakan pada anak-anak. Kemudian untuk osteoporosis itu kekurangan kalsium, jadi tulangnya jadi rapuh dan juga mudah patah. Dan ini terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Kemudian ada artritis. Nah, kalau artritis ini sendi tulang rusak dan tidak dapat digerakkan. Nah, ini ada lagi istilah untuk kelainan tulang, ada kifosis, lordosis, dan juga skoliosis. Nah, mungkin kalau tiga kelainan ini mungkin adik-adik sudah sering dengar. Ini merupakan kelainan pada tulang belakang. Kalau kifosis itu tulang belakangnya terlalu melengkung ke depan, jadi membungkuk gitu ya, membungkuknya secara tidak normal. Kemudian untuk lordosis itu tulang belakangnya terlalu melengkung ke belakang, jadi dadanya terlalu membusung, dan tapi dadanya juga membusung secara tidak normal juga ya pastinya. Kemudian ada skoliosis. Nah, kalau skoliosis ini adalah tulang belakang yang terlalu melengkung ke samping gitu. Kemudian ada satu lagi kelainan pada sistem gerak manusia, yaitu fraktura. Nah, fraktura ini sebenarnya nama lain dari patah tulang. Jadi patah tulangnya bisa terjadi karena macam-macam ya, bisa terbentur dari benda keras atau misalnya juga jatuh dari ketinggian tertentu. Nah, ini ada contoh dari fraktura. Jadi ada ilustrasi dari fraktura. Ada fraktura tertutup dan juga fraktura terbuka. Di sini bisa adik-adik simak perbedaannya antara fraktura tertutup dan juga fraktura terbuka. Beda-beda ya gambar tulangnya. Oke, jadi materi di video kali ini mengenai sistem gerak manusia sudah selesai. Terima kasih sudah disimak dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap semangat juga dalam belajar. Jadi saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.